kita bersama-sama di hari Minggu ini meluangkan waktu kita bukan di rumah, bukan menonton dari jauh. Kita memilih hadir di sini karena kita ingin mengirimkan pesan dari Medan untuk Sumatera Utara, dari Sumatera Utara untuk Indonesia, bahwa perubahan bergelora dan akan memenangkan di Februari 2024. Insya Allah, amin. Amin. Saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita menyadari hari ini apakah kebutuhan pokok harganya murah atau mahal? Beras murah atau mahal? Kalau mahal begini, bagaimana kalau kita lanjutkan? Mau dilanjutkan? Mau dilanjutkan? Jadi butuhnya apa? Butuhnya apa? Anak-anak muda, apakah lapangan pekerjaan mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Yuk kita lanjutkan. Setuju? Lanjutkan. Butuhnya apa? Butuhnya apa? Perubahan. Yang berkumpul di sini, kita mendorong perubahan, kita ikhtiarkan perubahan supaya ini kita akan lakukan. Kebutuhan pokok harganya kembali murah. Lapangan pekerjaan tersedia untuk semuanya. Hari ini petani bekerja keras, tapi harga jual gabahnya murah. Keluarga-keluarga bekerja keras, uangnya habis untuk membeli beras yang mahal. Betul. Kalau harga beras mahal, tapi dirasakan oleh petani, maka mungkin kita akan ikhlas. Betul tidak? Tapi kita bayar beras mahal, petani terimanya murah, uangnya hilang di jalan. Ini mafia yang akan kita berantas melalui perubahan bulan Februari besok. Mereka yang membuat kebutuhan pokok kita harganya menjadi mahal, siap menjadi bagian perjuangan itu? Siap memenangkan perubahan? Jika kita kerjakan dengan serius, insya Allah dengan kewenangan yang didapat, kita lakukan perubahan untuk Indonesia yang lebih adil bagi semuanya. Lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda, sudah sekolahnya tinggi, sudah kuliahnya tinggi, cari pekerjaan udah nggak sulit. Di luar sana investasinya bergerak naik, investasi di Indonesia naik, tetapi lapangan pekerjaan tidak tambah. Tahu kenapa sebabnya? Karena investasinya di bidang-bidang yang tidak menyerap tenaga kerja jumlahnya banyak. Kita akan ubah lewat perubahan investasinya di bidang-bidang yang menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Industri, manufaktur, pertanian, itu yang harus didorong. Pertambangan memang menaikkan pendapatan, tapi dia tidak menyediakan lapangan pekerjaan. Yang kita butuhkan adalah yang memberikan
kekuatan yang mencegah perubahan. Yang dibutuhkan adalah keberanian. Yang dibutuhkan apa? Keberanian. Mengapa kita berani? Karena kita yakin kita benar. Betul? Berani karena itulah esensi perjuangan kita. Jadi bila kita menghadapi intimidasi, apa jawab kita? Kita akan katakan, jangan sekali-sekali mengintimidasi, karena kami berjuang untuk kebenaran bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sekali-sekali mengancam, karena kami berjuang untuk perubahan bagi keadilan di Indonesia. Sanggup mengatakan itu? Sanggup menghadapinya? Tunjukkan bahwa perubahan adalah sah. Perubahan itu boleh dan kita perlu melakukan perubahan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita menyaksikan banyak sekali praktek-praktek korupsi, betul tidak? Akankah kita biarkan? Akan dibiarkan? Untuk memberantasnya perlu ketegasan dan keberanian. Betul? Mari kita lakukan keberanian perubahan 14 Februari 2024. Jangan lagi koruptor dibiarkan melenggang tanpa ada hukuman. Kita harus miskinkan koruptor dari Islam. Diapakan bibit koruptornya? Diapakan? Dimiskinkan. Tidak lagi koruptor diapakan? Dimiskinkan. Karena mereka tidak layak untuk menikmati uang yang tidak halal yang mereka kumpulkan dalam korupsi. Betul? Dan itu artinya perjuangan kita tidak boleh dinodai dengan barang-barang yang haram, tidak boleh dinodai dengan cara-cara yang kotor. Tapi karena kita tahu perjuangan itu untuk kebaikan, kita jalankan dengan cara-cara yang baik bersama orang-orang baik untuk tujuan kebaikan. Insya Allah bukakan pintu untuk keberhasilannya. Sekali lagi, biarkan amin menggema dan biarkan semua merasakan bahwa ungkapan amin ini bukan dari mulut kita, ini dari hati kita. Yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang datang dengan semangat, datang dengan idealisme. Ayo sekalian, pada saat tadi saya tiba di Bandara Kuala Namu, tadi saya cerita sama Bang Prananda. Bang Prananda, pada saat kami mendarat, Pak Edi menjemput, Pak Iskandar menjemput, dan jajaran pimpinan partai PKS, Nasdem, PKB menjemput. Di luar begitu banyak warga menjemput. Saya ingin sampaikan di sini, rupiah bisa mendatangkan orang, rupiah bisa mengumpulkan orang, tapi rupiah tidak bisa membakar semangat, rupiah tidak bisa memunculkan idealisme, rupiah tidak bisa memunculkan kekuatan hati, rupiah tidak bisa membeli hati. Dan apa yang saya temukan di bandara tadi, yang saya temukan bukan orang hadir, yang saya temukan adalah ribuan hati pikiran yang menginginkan perubahan bagi Indonesia. Bukan datang dengan badan dan dibayar, bukan datang karena bayaran, tapi datang karena keinginan Indonesia lebih adil, Indonesia lebih makmur untuk semua. Dan itu bukan karena rupiah. Relawan pejuang tidak dibayar, bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya. Tak ternilai harganya. Tidak ada rupiah yang bisa
sekalian, tantangan yang kita hadapi tidak kecil. Di luar sana ada percakapan tentang netralitas, ada percakapan tentang tidak mendukung salah satu calon oleh aparat pemerintah, oleh TNI, oleh polisi. Kita ingin agar netralitas itu benar-benar diwujudkan. Kita kirimkan pesan kepada semua, lihatlah wajah-wajah orang-orang jujur di tempat ini. Lihatlah wajah ibu-ibu yang menginginkan adanya keadilan dan kejujuran. Mereka yang melahirkan anak-anak bangsa yang berjuang. Pada aparat sipil negara, pada penegak hukum, pada KPU, pada Bawaslu, jangan pernah hianati ibu-ibu kita yang melahirkan anak-anak kita untuk Indonesia yang lebih baik. Bila terima perintah untuk tidak netral, maka jawab, saya pernah disumpah dan sumpah saya mengatakan saya harus netral. Katakan itu pada atasan, tunjukkan bahwa saya menjaga sumpah yang saya katakan saat saya dilantik. Dengan itu maka kita bisa mengatakan di kemudian hari pada anak-anak kita, pada anak-anak dan anak-anak kita, bahwa ayahmu, ibumu saat diperintah untuk mengkhianati sumpah, ayahmu itu mengatakan saya pegang sumpah itu karena itu sumpah di hadapan Tuhan dan saya rela menerima konsekuensinya. Ini adalah pejuang dan kita berharap semua jajaran menunjukkan sikap itu. Setuju? Dengan cara seperti itu maka pemilu kita menjadi pemilu yang aman, damai, jujur. Saya pernah katakan, kedamaian tidak ditandai dengan tiadanya konflik. Kedamaian ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Begitu ada rasa keadilan, ada kedamaian. Tanpa rasa keadilan, sulit ada kedamaian. Ingin pemilu damai? Ingin pemilu damai? Katakan pada semua, kalau ingin pemilu damai, maka lakukanlah pemilu dengan adil. Jangan curang, jangan ada kecurangan, karena kecurangan akan menghadirkan ketidakadilan. Ketidakadilan memunculkan kemarahan, ketidakpuasan, dan itu yang membuat legitimasi bisa berubah. Bapak sekalian bisa hormati, kita ingin dengan kita berkumpul di sini, Medan berubah, Sumatera Utara berubah. Yang paling penting, rumah tangga kita menjadi lebih makmur. Rumah tangga kita menjadi lebih makmur. Dan itu perlunya kewenangan. Karena itu harus semuanya siap berjuang untuk mendapatkan kewenangan itu. Berarti berjuang lengkap, berarti berjuang tuntas. Yuk saya ajak kita menyanyikan Maju Tak Gentar. Ayo berdiri semuanya. Ya. Menyanyikan Maju Tak Gentar ya. Hitungan ketiga.